Poco M5. Belakangan ini, market terus-terusan dihujani dengan smartphone yang gitu-gitu aja secara spesifikasi. Apesnya, justru harga smartphone rilisan baru yang speknya relatif sama, malah harganya terkatrol naik. 2 tahun kebelakang ini memang tahun yang sulit untuk industri smartphone. Terutama 1 tahun kebelakang di mana brand mau nggak mau hanya bisa merilis smartphone dengan spek seadanya untuk memangkas cost R&D dan biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi teknologi terbaru. Dan Poco M5 jujur adalah smartphone termending di era kegelapan. Poco M5 ini adalah jagoan Poco yang dirilis 5 September kemarin, bareng dengan Poco M5s yang dirilis di market global atau di Eropa sana. Poco M5 sendiri merupakan smartphone baru dan bukan rebranding. Tapi si M5s ini adalah hasil rebranding dari Redmi Note 10s. What the heck? Produk tahun kemarin dijual ulang. Ya balik lagi sih ke intro gua di awal tadi. Tapi kalau Poco M5-nya sih keren. Jarang-jarang Poco bikin smartphone yang bener-bener baru racikan mereka sendiri. Nah untuk market Indonesia, kabar baiknya adalah bukan salah satunya yang akan datang, tapi keduanya. Tepuk tangan dulu. Ini berdasarkan dari dokumen TKDN yang sudah terbit untuk kedua smartphone guys. Yang artinya kalian bisa beli Poco M5 resmi dan juga semisalnya dalam waktu dekat si Redmi Note 10s sudah discontinue, kalian masih bisa beli Poco M5s. Lumayan lah ya. Nah kalau misalkan kalian bingung kedepannya mau pilih yang mana nih? Coba cek beberapa perbedaan berikut ini. Yang pertama, keduanya memiliki spesifikasi dan target market yang berbeda. Si Poco M5 ini menurut gue benar-benar mencirikan brand Poco itu sendiri. Dia lebih performance oriented dibandingkan si M5s. Sedangkan si M5s, dia masih menggunakan hardware dapur pacu yang lumayan jadul, tapi punya keunggulan di sektor kamera dan memang lebih oke untuk streaming dan fotografi. Tapi kita bahas nanti lebih detail lagi. Yang kedua, di sisi desain, Poco M5 lebih kelihatan identitasnya sebagai smartphone Poco yang punya desain dengan ciri kompartemen kamera dan aksen yang mencolok dan lebay. Sedangkan Poco M5s lebih kelihatan mainstream dan walaupun masih mencolok dengan logo Poco di samping kameranya, tapi lebih mending dari Poco M5. Yang jelas, Poco M5 ini masih samalah dengan Poco M series lainnya seperti Poco M3, Poco M4, Poco M4 Pro 5G dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari segi ketangguhan, Poco M5s memiliki sertifikasi tahan debu dan tahan percikan air IP53 guys. Dimana hal ini nggak bakal didapetin di Poco M5. Dan buat kalian yang sering pakai smartphone outdoor, mungkin sering kerja lapangan, hunting sana sini, atau kalau pulang kerja kadang kena hujan panas, maka Poco M5s ini bakalan lebih tangguh buat kalian. Yang keempat, untuk kualitas layarnya berbeda. Bukan hanya beda spesifikasi tapi sudah beda kasta guys. Poco M5s ini menggunakan panel layar AMOLED, sedangkan Poco M5 menggunakan layar IPS. Dan kenapa gue bilang beda kasta? Karena klaimnya layar pada Poco M5s adalah layar yang sama yang digunakan di Poco F4, yang mana ada di kasta flagship atau flagship killer. And I say flagship level because it's almost just as good as AMOLED we use in our Poco F4. Poco sendiri ngasih nama buat layar Poco M5s dengan sebutan Magic Display. Ada 3 keunggulan utama yang didapetin dengan layar ini, yaitu detil tajam, warna gonjreng, dan kecerahan tinggi. Detail spek layarnya sendiri terlihat cukup menjanjikan. Menggunakan susunan pixel diamond dengan kerapatan sampai 409 ppi, kontras rasio 4,5 juta banding 1, DCI-P3, kecerahan puncak 1100 nits, punya fitur reading mode 3.0 dengan ambient light sensor 360 derajat, dan ada DC dimming. Tapi sayang refresh rate 120 Hz dari Poco F4 nggak disertakan di sini, jadi refresh rate-nya masih standar. Hal ini nggak bisa didapetin kalau misalkan kamu beli Poco M5 guys. Tapi memang layar Poco M5 ini diperuntukkan untuk gaming banget. Kalau M5s tadi layarnya punya refresh rate 60 Hz dan touch sampling rate-nya 120 Hz, Poco M5 ini refresh rate-nya udah 90 Hz dan touch sampling rate-nya 240 Hz. Yang mana untuk gaming, touch sampling rate yang lebih tinggi akan lebih responsif.
Dan panel layar IPS berdasarkan pengalaman akan lebih tahan terhadap panas. Jadi relatif lebih aman kalau misalkan dipakai main game berjam-jam. Yang kelima, nyambung masalah gaming tadi, Poco M5 ini memang benar-benar dibuat untuk kalangan gaming low budget yang memang kalau beli smartphone tuh cuma buat main game aja. Beruntungnya, Poco nggak menggunakan jeroan yang sudah usang seperti Helio G96, tapi Helio G99 6 nanometer. Bulan lalu, Infinix juga merilis Infinix Note 12 Pro 4G yang juga sama-sama menggunakan chipset atau SoC Helio G99. Namun, dengan spek layar yang lebih tinggi dan harga yang juga lebih tinggi. Jadi, Poco M5 ini bakalan jadi smartphone dengan Helio G99 termurah untuk sementara waktu. Karena MediaTek Helio G99 ini adalah chipset yang relatif baru, jadi belum banyak data benchmark yang bisa gua kulik guys. Dan jika berdasarkan klaim dari Poco, Helio G99 ini mampu menorehkan skor benchmark AnTuTu sampai 378.436. Skor yang wow banget buat smartphone di harga 2 jutaan. Waduh, jadi spoiler harga nih. Tapi nanti deh kita bahas di akhir ya soal harganya. SoC ini dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2 cuy. Yang mana udah cukup banget buat smartphone sekelas. Dan kalau cuma dibandingin dengan Snapdragon 732G, Helio G99 ini menang telak di skor benchmark dan efisiensi daya. Tapi perlu dicatat, saran gue jangan geber buat main game berjam-jam karena sistem pendingin di Poco M5 ini nothing special. Nah, hal ini berbeda dengan Poco M5s yang penggunaannya lebih oke buat sosmed, streaming, dan fotografi. Kalau ditilik, SoC-nya adalah Helio G95 yang masih 12 nanometer. Ini adalah SoC yang dirilis udah dari tahun 2020 lalu, dan proses fabrikasi 12 nanometer itu juga sudah tergolong jadul untuk SoC yang dirilis di tahun 2020. Tapi, gua paham sih alasan Poco atau Xiaomi menggunakan SoC ini dibanding G96 atau G99, yaitu pada ISP-nya yang lebih oke, di mana Helio G95 ini bisa untuk playback video 4K, sedangkan di Helio G96 dan G99 itu nggak bisa guys. GPU pada G95 juga lebih bagus dari yang digunakan di G96 dan G99. Jadi Helio G95 adalah pilihan yang pas untuk smartphone yang mengincar keunggulan di sektor kamera dan streaming. Yang keenam, sejalan dengan pilihan chipset alias SoC-nya, Poco M5s ini memang dibekali dengan sensor kamera yang lebih banyak dan lebih handal untuk berbagai senario fotografi dan videografi. Kamera utamanya adalah kombinasi dari sensor utama 64 megapiksel yang dibantu oleh sensor 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan Poco M5 yang lebih condong ke user gaming, sensor kameranya lebih sedikit dan ala kadarnya. Sensor kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor tambahan 2 megapiksel macro lens dan 2 megapiksel depth sensor. Pun begitu dengan kamera selfie-nya. Poco M5 cuma dikasih sensor kamera selfie 5 megapiksel, sedangkan di M5s sensornya udah 13 megapiksel. Yang ketujuh adalah kecepatan pengisiannya. Walaupun kedua smartphone menggunakan kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh, namun Poco M5s sudah mendukung pengisian cepat 33 Watt. Ini beda ya dengan Poco M5 yang masih menggunakan fast charging 18 Watt. Nggak lambat banget lah karena udah fast charging, tapi buat mengisi penuh baterainya butuh waktu kurang dari 2 jam guys. Yang mana mungkin terasa lama buat user yang sebelumnya sudah merasakan kenikmatan fast charging 33 Watt atau bahkan lebih. But anyway, mungkin ini disengaja ya, biar si Poco M5 ini setelah digeber ngegame nonstop bisa istirahat dulu dalam waktu yang lama sebelum digeber lagi buat main game. Nah, yang terakhir adalah soal harga guys. Tentunya dengan berbagai macam keunggulan Poco M5s dan juga banyak hal yang harus dimaklumi di Poco M5, membuat Poco M5s mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding Poco M5. Tapi, hal inilah yang justru disukai oleh kaum gamers low budget, yang memang concernnya tuh pengen smartphone yang cuma unggul di sektor dapur pacu dan kecepatan layar aja guys. Kalau sektor lain biasa-biasa aja mah nggak masalah. Oke, kita bahas harga si Poco M5 dulu. Poco M5 ini mempunyai 3 varian dan varian terendah yaitu 464
dijual mulai dari harga 189 euro alias sekitar 2,8 juta rupiah dengan harga PO alias pre-order atau early bird 169 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah. Kemudian varian tertingginya 6128 dibanderol dengan harga 229 euro atau sekitar 3,4 juta rupiah dengan harga PO atau early bird 209 euro atau sekitar 3,1 juta rupiah. Wow, murah banget. Poco M5s juga memiliki 3 varian dengan varian terendah 464 juga dan bandrol harganya adalah 209 euro alias 3,1 juta rupiah dengan harga PO 189 euro alias sekitar 2,8 juta rupiah. Kemudian ada varian tertinggi yaitu 6128 dengan harga 249 euro alias 3,7 juta rupiah dengan harga PO atau early bird 229 euro atau sekitar 3,4 juta rupiah. Nah, itu deh guys untuk harga resmi di market global. Kalau misalkan kalian pengen tahu berapa prediksi harga resminya nanti di Indonesia, well karena ini adalah harga di Eropa, maka bisa diasumsikan harga di Indonesia akan lebih murah lagi. Tepuk tangan lagi. Saran gue kalian bisa berpatokan ke harga early bird-nya alias harga PO dari harga di Eropa ini untuk dijadikan harga resmi di Indonesia nanti. Gua nggak bisa jamin sih bakalan akurat, tapi setidaknya ini prediksi dari gua. Silahkan komen guys, apakah kalian excited dengan duo Poco terbaru ini? Kalau misalkan gue sih untuk sekedar main game PUBG, ML, Free Fire, Poco M5 bakalan menarik sih. So jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar mereka juga tahu bakal ada 2 smartphone Poco terbaru yang lumayan bisa ditunggu buat dibeli guys. Segitu aja, jangan lupa subscribe dan nantikan update lainnya dari channel ini. Sorry banget gue mulai jarang upload, tapi semoga setelah ini bakalan sering upload. Ari pamit, see you and bye-bye.